Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku praktisi pendidikan atau pengamat pendidikan, Pak Dr. Randus Sarbaini Usman MSI, ada kanun nomor 7 tahun 2012 tentang dana abadi pengembangan sumber manusia Aceh atau dalam hal ini dana abadi pendidikan. Dalam bab 3 pasal 4 poin 4, ini saya baca dulu kan biar biar Ya. pemirsa juga tahu. Dana abadi pengembangan sumber daya manusia Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 2% dari total anggaran belanja APBA setiap tahunnya yang disampaikan oleh pemerintah Aceh. Ah, Setelah kita telusuri secara sederhana dalam penyajian LHP BPK, dana itu tahun 2022 itu di saldo di kas hanya ada 441 miliar lebih. Dan penambahan setiap tahunnya setelah saya teliti selama 3 tahun berturut-turut, 2020, 2021, 2022, bahkan 2019, itu penambahan kas ke dana cadangan tadi, ke dana cadangan pendidikan itu hanya berupa penambahan dari saldo awal, penambahan saldo sebesar berasal dari bunga deposito atau jasa giroh. Nah, sementara tadi berdasarkan kanun yang ada tadi itu mestinya kan ada 2%. Katakanlah tahun 2022 ini itu PBA Aceh 16,17 triliun. Gimana itu menurut Bapak Sarbaini ini? Baik, terima kasih Pak Hamdan. Kita ketemu lagi ya di saluran paling top ini di Koran Aceh. Sekira memang kita selaku masyarakat Aceh, selaku orang tua siswa, selaku orang yang apa peduli terhadap proses pendidikan anak-anak kita, mungkin kita memang harus terus memantau, mengikuti perkembangan penyerangan pendidikan ya, termasuk bagaimana apa yang diangkat oleh Koran Aceh hari ini tentang dana abadi. Nah, saya salut juga ini Pak Hamdan bisa mengulik sampai sejauh itu. Saya sendiri yang pernah berkecimpung di pendidikan hampir lupa itu Pak Hamdan tentang dana dana abadi pendidikan. Nah, kalau kita simak apa yang menjadi eh, temuan dalam tanda petik ya, temuan Koran Aceh, saya kira ini menjadi keprihatinan kita semua bahwa selama ini kita abai terhadap persoalan yang sangat mendasar, persoalan anggaran. Karena hari-hari kita juga melihat, mengikuti, dan ada sejumlah fakta juga sering kita temukan bahwa eh, Aceh sering sering mengalami persoalan terkait dengan dana pendidikan. Misalnya kemarin, beberapa bulan yang lalu, ada laporan media yang mengatakan SMA modal bangsa, ya SMA favorit, SMA paling paling diunggulkan di Aceh itu mengalami kekurangan dana, sehingga sekolah dalam hal ini melalui komite sekolah membebankan atau apa namanya ya, menetapkan sejumlah dana bagi orang tua murid yang disebut dengan dana komite. Nah, ini kan problem, Pak. Di satu sisi kita punya dana abadi pendidikan, tapi di sisi lain masyarakat masih dibebani dengan kutipan-kutipan seperti itu. Nah, ini kan ibaratnya seperti pepatah itu, Pak. Ayam mati di lumbung padi. Ya, seharusnya masyarakat tidak lagi direcoki dengan urusan-urusan yang itu menjadi ranahnya kewenangan pemerintah. Nah, misalnya kita tahu itu misalnya SMA Modal Bangsa sudah punya kucuran dana APBA yang besar, ya. Tapi kenapa meminta lagi ke masyarakat misalnya? Nah, kalau dana abadi pendidikan itu apa namanya dikelola dengan benar, ya ada setiap tahun itu disampaikan ke publik. Nah, mungkin ini bisa bisa mengatasi persoalan-persoalan seperti yang terjadi di salah satu SMA tadi.
Menurut saya ini satu kecolongan kita, mungkin juga DPRA yang harusnya makin makin aware kan melihat persoalan-persoalan pendidikan. Nah, kalau tadi Pak Hamdan mengatakan beberapa tahun terakhir itu tidak apa namanya, tidak disisihkan lagi dari berapa 2% dari APBA. Nah, ini kan pelanggaran kanun saya kira. Nah, ini nggak boleh dianggap sederhana. Kalau kalau itu tidak dilakukan, lah DPRA melanggar kanun yang mereka buat sendiri. Berapa tahun sudah ini tidak tidak di apa? Tidak dilakukan apa perintah kanun Ya, bahwa setiap tahun APBA harus disisihkan sebesar 2%. Dikritisi ini menurut saya Pak Amran. ya. Eh, itu tadi kita kan kembali ini ke masalah kanun ini nih. Bapak nggak dengar bahwa dalam kanun itu diatur itu harus ada namanya Pasdam Aceh, Bapelda Pasdam Aceh. Yang orang-orang yang duduk di situ itu harus direkrut secara independen dan mereka lah yang punya kewenangan untuk mengelola ini. Pernah nggak Bapak mendengar ada badan orang-orang seperti yang direkrut? Iya, saya sendiri hampir 30 tahun di birokrasi pendidikan, saya nggak pernah dengar itu. Ya. Nggak pernah dengar badan itu, dan juga apa saya memang nggak ikut terlibat di situ, ya saya sama sekali belum pernah mendengar apakah badan itu pernah dibentuk. Ya. Kemudian juga persoalan dana dana abadi itu apakah memang dibahas secara terbuka. Saya kira kalau itu persoalan publik, nggak harus ditutupi kan. Oke lah misalnya person to person tidak dilibatkan. Tapi akuntabilitas publik itu kan bisa dilakukan melalui media, melalui saluran-saluran publik lainnya saya kira. Nah ini menurut saya memang hal yang pantas dipertanyakan. Bagaimana sebetulnya dana abadi pendidikan itu? Dan banyak orang yang tidak mengetahui. Ya. Semestinya katakanlah ini Bapak kita terus terang kan mantan pejabat lah di Dinas PK. Jadi semestinya kalau kita lihat dalam Kanun nomor 7 tahun 2012 ini yang diteken oleh Zaini Abdullah itu masuk dalam lembaran Aceh tahun 2012 nomor 7. Itu artinya kan para pejabat sudah tahu nih masalah kanun ini. Cuman sejauh ini memang masyarakat terus apa nah katakanlah jangankan masyarakat, media saja setelah ketika menelusuri masalah ini mendapat kesulitan-kesulitan. Jadi bagaimana lembaga pendidikan itu bergerak dan bagaimana anggaran itu dipotong, kemana itu digunakan, ini memang setiap tahun kita tidak melihat kecuali di zaman Irwandi awal dulu. Ya ada orang yang dikirim ke luar negeri, ya ada orang yang dikirim ke mendapat beasiswa yang memadai dari pemerintah Aceh. Dan ini kalau diakumulasi selama katakanlah dari rata-rata itu anggaran APBA Aceh itu di atas 10 triliun, saya kira uangnya selalu besar itu Pak Ben. Iya, saya kira memang ini sebetulnya lagi-lagi nanti kan pendidikan atau institusi pendidikan itu lagi-lagi nanti membicarakannya itu lagi-lagi terkait persoalan SDM, Pak. Persoalan SDM, ya. Walaupun pendidikan itu ada juga tanggung jawab masyarakat, betul. Nah, kalau kita ada bicara pendidikan formal, itu kan kewenangannya pemerintah. Nah, kalau bicara institusi dengan sendirinya otomatis kita ikut menyinggung siapa yang berada di belakang institusi atau lembaga pendidikan. Nah, kita kalau kalau lihat lagi ke belakang Pak Hamdan, eh, lembaga institusi apa kita sebut aja dinas pendidikan ya, dinas pendidikan Aceh itu kan dari sekian lama ya itu diurus oleh birokrat atau SDM yang mengerti pendidikan. Ya, hanya beberapa fase saja yang bukan, Pak. Dari dulu, dari era sentralistik yang namanya Kanwil dulu, Pak. Itu semua yang ngurus pendidikan itu adalah birokrat atau dia berlatar belakang pendidikan. Nah, beberapa segmen dari perjalanan sejarah itu bukan orang pendidikan. Pertanyaannya sekarang begini, ketika institusi pendidikan itu diurus oleh mereka yang paham pendidikan, mutu pendidikan rendah. Dulu kita lihat sebelum tahun 2000 dan seterusnya era Kanwil, Aceh kan posisinya sering di bawah, Pak. Itu ketika diurus oleh orang yang paham pendidikan.
Konon lagi ketika diurus oleh orang yang tidak paham. Ya, Pak pemimpin redaksi Koran Aceh, kalau orang-orang yang duduk mengurus pendidikan itu tidak paham, nah persoalan-persoalan seperti dana abadi itu kan dia dia makin bingung nih, ini bagaimana mengelola, bagaimana memanage ini. Itu persoalannya. Nah, apalagi kalau sikap-sikap tertutup. Kalau manajemen di situ tidak boleh diberi masukan, tidak boleh dikritik, ya. Ini problemnya Pak Hamdan. Ya, mungkin Bapak ingat ya, Pak tahu bahwa dulu ada batu masa Samsudin Mahmud pelelangan kapal. Kapal Ya. Thailand yang ditangkap itu juga uang itu diserahkan juga ke dana abadi pendidikan. Kemarin Hmm. kemarin itu waktu kalau nak salah pada PJ Gubernur Pak, saya udah lupa, ada juga penyerahan 1,2 triliun untuk dana abadi pendidikan. Hmm. Eh, ya tentu ini akan digunakan terus. Sudah mungkin juga ada penggunaan-penggunaan ke tempat-tempat tertentu. Tapi ini persoalannya tidak disajikan oleh BPK dalam setiap tahun laporan anggaran 3 tahun yang saya amati, mulai 4 tahun, mulai tahun 2019, 20, 21, 22, itu tidak ada penyajian bahwa ada anggaran yang diambil dari APBA 2% untuk dana abadi pendidikan. Mungkin sejarah itu mungkin bisa apa ingat nggak pernah juga ribut di di media dulu. Iya, jadi begini poinnya menurut saya. Ini kan dana abadi pendidikan, terutama bagi generasi sekarang, ini sangat awam, Pak. Sangat gelap informasi ini. Makanya kalau saya pikir ini penting dibuat satu forum untuk apa namanya, meminta keterlibatan publik di situ. Ya, ini harus dibuka ke publik, Pak. Apakah oleh DPR? Sehingga di mana ada missing seperti Pak Amdan katakan tadi, ada penjualan kapal, kemudian apakah selama beberapa tahun terakhir ini ada apa namanya persentase dari APBA untuk dana abadi pendidikan, ini kan harus diaudit lagi nih. Harus dilihat lagi. Kalau tidak, kita minta pertanggungjawaban di PRA. Kenapa ini tidak dilakukan? Seperti saya katakan di awal, ini kan pelanggaran kanun. Nah, kanun kalau dilanggar, itu kan persoalan hukum. Pertanggungjawabannya ke masyarakat. Karena di situ kan niat baiknya dulu dana abadi pendidikan itu adalah supaya generasi Aceh, masyarakat, anak-anak masyarakat Aceh itu mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Tidak lagi direcoki oleh persoalan-persoalan lain yang itu sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab mereka. Nah, hari ini kan kita melihat sekolah-sekolah, Pak Hamdan, apakah di Banda Aceh atau di daerah-daerah, setiap tahun ada apa namanya itu pengutipan pengutipan yang mengatasnamakan komite, ya. Komite di depan SMK 2 saya tahu kemarin Banda Aceh, kemudian kita baru-baru ini juga ya, Modal Bangsa. Ini ada lagi nih sekolah-sekolah di bawah Kemenang. Ya, saya dapat informasi ada satu madrasah, ya, kita nggak etis menyebut, biaya komitenya sampai 4 jutaan, Pak. 4 jutaan. Lantas dana dari pemerintah dibawa kemana? Nah, kalau dana abadi pendidikan tadi bisa digunakan secara tepat, saya kira ini sangat menunjang progres pembangunan pendidikan Aceh. Jadi sekolah tuh nggak usah mikir lagi ngutip-ngutip dana, karena sudah ada dana abadi pendidikan. Nah, sekarang mekanisme penggunaannya yang perlu diatur sedemikian rupa. Kalau tadi saya membaca dari dokumen-dokumen itu, apa namanya, belum ada satu apa peraturan gubernur katakanlah atau kanun yang mengatur tentang penggunaan dana abadi pendidikan. Nah, kan ini kan yang harus dibuat, yang harus disusun. Nah, saya kira kalau ini optimal, diefektifkan, misalnya setiap tahun ada 2%, saya kira besar itu anggaran dana abadi pendidikan. Kemudian juga mungkin ada sumber-sumber lain, katakanlah dari apakah industri, apakah perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh ini kan bisa dioptimalkan dari PAD untuk pendidikan.